Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuna saya Januar dan teman rekan saya Tarsi. Semunayo. Betul. Sekali lagi Udah sebut nama. Kita bertemu kembali di acara ngobrol Persib Bandung. Bandung. Kali ini kami akan membicarakan seorang pemain yang mungkin ditunggu-tunggu juga oleh bobotoh dan penggemar Persib lainnya. Namanya Joffrey Castillion. Iya, Joffrey Castillion. Joffrey Castillion. Ya, sekarang dipinjamkan oleh Persib ke klub Italia yang Como, main di ya. seri C ya. Seri C, namanya Como 1907. Como 1907. Iya. Sekarang kita akan berbincang-bincang. Apakah dia masih diperlukan di Persib Bandung? Kita tanya ke rekan saya Tarsi Tomonayo yang setiap hari beliau berkecimpung dalam pemberitaan Persib ya. Oke, gimana kan? Ya, pasti kalau kita track record dia kan baru kelihatan ketika waktu Liga 1 musim lalu ya. Kalau lihat dari situ sih dia masih sangat dibutuhkan karena semua gol Persib yang terjadi dalam 3 pertandingan waktu itu semuanya antara kerjasama dia dengan duetan dengan Van der Luis. Bahkan gol mereka hampir dibagi rata lah. Memang top skornya itu Van der Luis dengan 4 gol, kemudian Castillion dia cetak 2 gol, kemudian ada saling assist juga mereka dalam pertandingan itu. Nah kalau melihat mereka itu sangat dibutuhkan. Kemudian juga melihat Persib di Piala Presiden, Piala Menpora kemarin, yang memang sangat dibutuhkan juga striker seperti yang jangkung ya di depan ya, karena terutama untuk menyambut bola-bola mati, dan diharap Van der Luis kan sudah membuktikan itu 2 gol, 2 gol dan juga 2 assist. Tapi mungkin bayangan saya kalau andaikan Joffrey Castillion waktu itu main dan penampilannya masih seklop waktu di Liga 1, mungkin ceritanya akan beda. Mungkin ya, jadi juara gitu ya. Bisa jadi. Iya, ceritanya akan beda akhirnya. Seperti itulah, bayangan saya seperti itu. Pasti ceritanya akan beda dan lebih bagus. Nah tetapi setelah dipinjamkan di Como, memang harapannya kan dia mendapatkan menit bermain, kemudian akan lebih bagus ketika sudah kembali ke Persib dan Liga 1. Nah, tapi saya belum tahu apakah harapan itu akan terwujud, tapi justru ada sedikit keraguan itu bahwa dia akan membutuhkan waktu lebih lagi untuk kembali seperti di waktu di Liga 1. Setidaknya ada beberapa alasan. Yang pertama itu ketika dia dipinjam di Como, dia juga hanya main 6 menit. Kalau 6 menit saja ya. 6 menit. Kayak lagu aja. Iya, sementara dia kan dipinjamkan di tengah musim. Dia punya, kalau dihitung waktu dia dipinjamkan di Februari sampai dengan seri C selesai, dia punya 14 kesempatan. Artinya ada 4 pertandingan yang dia ikuti gitu. Tetapi dia hanya dimainkan dalam sekali pertandingan, itu pun hanya 6 menit. Kalau dalam catatan saya itu dia main tanggal 14 April. 14 April sudah bulan lalu ya. Iya, udah. Di waktu yang sama teman-temannya itu main di Liga Piala Menpora. Kemudian 45 menit full tuh ya gitu ya. Iya, betul. Kompetisi ini gitu. Kalau dia cuma main 6 menit itu dia menggantikan striker asal Argentina waktu itu, Franco Ferrari lawan Olbia. Sayangnya debut itu juga diwarnai kekalahan telak. Mereka kalah 3-0 waktu itu. Iya, dan kemudian memang dia agak banyak kalahnya kalau dibandingkan dengan striker lain waktu itu. Kalau striker utama ke Como, kalau saya cek di Transfermarkt dan Soccerway itu ada Franco Ferrari, dia 29 kali main. Kemudian ada Giovanni Terrani, dia orang Italia asli, pemain asli, 33 pertandingan. Lalu ada juga sebenarnya jebolan dari Belanda juga yang satu tim, juga striker namanya Alvin Daniels. Tapi dia jebolan PSV seperti Farsad Nur. Iya. PSV juniornya ya. Dia jebolan PSV ataupun
dia main 14 pertandingan dalam 14 pertandingan. Artinya kan kalau lihat dari catatan itu Geoffrey kan mungkin ya itu sebabnya ketika uh, ada pernyataan dari Robert Albert mengatakan bahwa Geoffrey kalaupun disodorin kontrak lebih bagus dari kamu dia tidak mau. Ya bisa jadi karena memang kesempatan mainnya berkurang, apalagi kan Como ini naik ke seri B, artinya tingkatannya lebih besar dan butuh pemain kompetitif, lebih kompetitif. Bisa jadi Como mau beli pemain-pemain baru di seri B karena untuk mungkin ada harapan tuh, karena Como kan sebenarnya pernah main di seri A kan, bisa jadi mereka akan mengejar tahap yang lebih tinggi lagi dan itu butuh pemain lagi dan itu mungkin sebabnya dia mengatakan kalau ada kontrak lebih bagus kayaknya enggak deh, saya kembali ke Persib aja gitu. Jadi si Geoffrey ini pilih ke Bandung aja. Bandung ya. Tahu nggak latar belakangnya kenapa Persib meminjamkan Geoffrey Castillion itu ke Como gitu? Ya, alasan pertama sih memang terutama untuk memberikan menit bermain gitu. Karena pemain-pemain ini kan membutuhkan pertandingan gitu. Membutuhkan pertandingan, kemudian dia pindah. Sebenarnya ada beberapa, ada sama seperti Omid sebenarnya. Omid kan pindah, tapi kan dia pilih permanen, pindah karena ingin ada pertandingan gitu. Sementara waktu itu kan di Indonesia masih goyah. Sebagian di Asia Tenggara sudah jalan gitu, cuma Indonesia masih nggak jalan gitu. Akhirnya dia memilih untuk main di Como di seri C meski dengan status pinjaman supaya menit bermainnya tetap pada lebih banyak gitu ya. Apalagi memang dalam catatan saya memang Geoffrey ini memang pemain yang paling lama istirahat. Ketika dia bergabung dengan Persib Bandung, dia sudah istirahat sekitar setengah tahun, 6 bulan karena waktu itu Liga di Islandia tempat dia terakhir bertanding itu selesainya sekitar bulan Agustus. Iya. Sementara waktu itu dia gabung Februari. Itu sebabnya waktu Liga berjalan dia masih sering diganti karena masih fisiknya belum ini. Iya, fisiknya belum 100% banget gitu ya. Iya, dibandingkan dengan Wander Luiz misalnya. Wander Luiz sudah masuk satu pemain yang tidak tergantikan waktu itu gitu. Kira-kira saya masih jadi tambah bingung karena ada Ezra kan. Iya. Terus ada Ferdinand Sinaga juga. Betul ya. Nah, terus kalau misalnya Geoffrey Castillo masuk, itu mau dibuat apa gitu sama bos kita itu? Ya, saya pikir masih seperti di Liga 1 sih, karena Geoffrey ini masih juga bisa main dari, dia bisa bergantian dengan Wander Luiz untuk bermain saling memberi asis gitu. Satunya di depan, satunya agak mundur atau ke sisi, ke pinggir. Dan itu saling melengkapi dan itu efektif sih waktu di Liga 1 gitu, efektif. Nah, sekarang kan bedanya saya pikir seperti Ferdinand itu bukan hanya ya, kemungkinan dia mengambil tempatnya Zulhan Zamrun. Jadi bisa jadi pelapis tapi juga bisa memang kemudian akan berkompetisi untuk merebut posisi utama. Kemudian kalau Esra Walian, kalau saya pribadi melihatnya sebagai regenerasi dari Esteban Vizcarra. Esteban Vizcarra sudah cukup berumur dan kalau kita lihat di Piala Menpora di sisi kiri ini kayaknya sudah menjadi tempatnya Esra Walian dibandingkan Esteban Vizcarra. Iya, kalau kita lihat kalau kebaca dari situ. Nah, itu juga kedatangan Esra Walian ini sih menurut saya juga agak bagus karena ya mereka sama-sama junior dia lah di Belanda, tapi nggak tahu di Ajax ya, tapi nggak tahu mereka apakah pernah bertemu. Saya nggak tahu persis. Yang pasti mereka pernah gabung satu produk lah ya, satu produk itu mungkin, apalagi Robert Albert kan produknya Ajax juga, akademinya kan. Setidaknya mereka tahulah karakter yang harus mereka punya itu kan sebagai jebolan Ajax gitu. Jadi mungkin selain juga secara komunikasi pasti akan lebih lancar. Nah, bedanya sekarang lini tengah yang nggak ada. Lini tengah ya? Iya, lini tengah. Kalau dulu kan ada Omid, kemudian ada Kim.
Nah sekarang dua pemain ini nggak ada, artinya kan mungkin akan mengubah permainan di depan sih kemungkinan gitu, karena suppliernya kan udah beda lagi nih. Dan bahkan justru belum dapat. Andai kan waktu kemarin tuh Farsad Nur bisa lebih bagus di dalam Menpora, mungkin lebih menjanjikan, karena ya komunikasi dengan Geoffrey itu akan lebih lancar gitu, karena sama-sama Belanda, pernah di Belanda ya kan. Itu kan ya ada kode-kode rahasia yang kayaknya pemain Persib harus khusus bahasa Belanda semua supaya lancar komunikasinya dengan bisa jadi sih Geoffrey dengan semua gitu. Betul. Kalau Ezra emang tadi jadi apa ya disebutnya, dia di gelandang atau di penyerang sayap? Penyerang sayap. Sayap. Ya, kalau saya. Nanti berarti berebut sama Fred dong atau gimana? Kalau Fred Butuan kelihatannya lebih, kalau di Piala Menpora Fred Butuan justru jadi penyerang. Penyerang. Iya, menggantikan menggantikan Geoffrey. Oh gitu. Sama seperti Ferdinand. Ya. Jadi sebetulnya fungsi Ezra lebih ke gelandang ya, ke penyerang sayap. Penyerang sayap, gelandang sayap bisa juga, karena seperti seperti Esteban Vizcarra lah. Bedanya memang nggak tipe gelandang mereka itu bukan gelandang sayap yang dengan punya kecepatan gitu, seperti Febri atau Persekutuan misalnya kalau ditempatkan di sayap. Bisa nggak Geoffrey seperti awal-awal dia kan ya lumayan lah bisa cetak gol itu bareng sama Wonder Luis itu. Nah, setelah pengalamannya dari Italia yang hanya main 6 menit. Nah itu dia yang saya bilang di awal tadi, kayaknya sih butuh waktu lama lagi sih. Nggak akan semudah waktu dia di Liga 1. Dengan catatan tadi itu dia mainnya cuma 6 menit, dengan padahal sebelumnya harapannya akan ada pertandingan banyak yang dia ikut. Memang dia ikut latihan rutin pasti itu. Tapi persoalannya kan dia atmosfer pertandingan yang nggak ada, nggak didapat lah karena hanya 6 menit. Sementara teman-temannya satu tim, Mas Wonder Luis, mereka sudah terlibat dalam 8 pertandingan. Artinya meskipun sempat hilang atmosfer pertandingan setahun, tapi mereka dapatkan akhirnya. Nah berarti kan kalau Geoffrey kan kalau hitung-hitungannya dari bulan Maret saat dihentikan, sekarang Juli baru ada pertandingan lagi, pertandingan resmi, berarti hampir 1,5 tahun dia kehilangan atmosfer pertandingan ya. Nah saya tidak tahu apakah Robert Albert punya cara yang jitu untuk mengembalikan itu, atau bisa jadi itu kan berpengaruh juga ke kepercayaan diri pemain. Ya apalagi kan memang yang saya bilang tadi, dia juga pemain yang sudah lama tidak main ketika gabung ke Persib. Artinya dari rentang Agustus 2019 sampai dengan Juni 2001 ini, dia cuma main dalam 4 pertandingan berarti hitungannya. 4 pertandingan. 4 pertandingan resmi, 3 di Liga 1 sama 1 yang di Pomoin itu. Lumayan sangat lama ya ini buat pemain sepak bola ya. Kurang sekali gitu jam terbang. Apakah ini berarti Robert Albert akan membeli pemain lagi atau tetap mempertahankan Geoffrey atau gimana? Saya pikir sih mungkin akan dipertahankan, tetapi harapan bahwa dia akan langsung sebagus di Liga 1 mungkin tidak akan terlihat di awal-awal kompetisi nanti. Akhirnya butuh kerja keras lagi, apalagi kan kalau kabarnya dia akan datang lagi di Persib awal Juni. Liga 1 sendiri Juli rencananya, tapi masih rencana ya. Pengajuannya sudah ke Polri katanya. Dari PSSI dan PT Liga sudah ke Polri. Artinya kan ada waktu sebulan itu. Dia datang dengan Liga. Sementara teman-temannya di Persib kan tanggal 22 nanti sudah latihan lagi. Dia ketinggalan latihan juga itu jadinya. Latihan bersama. Tapi ya harapannya memang bahwa karena dia latihan di sana secara fisik tidak mengalami masalah, tetapi mungkin hanya teknis karena dia juga harus telat bergabung, kemudian juga ada beberapa harus adaptasi dengan beberapa rekan baru. Mungkin itu aja sih masalahnya. Jadi dia butuh waktu lebih lama lagi mungkin. Tapi secara fisik
mudah-mudahan nggak ada masalah karena sudah latihan terus di sana. Soal striker kayaknya udah terlatih ya sama. Iya, udah sebenarnya udah nggak masalah udah sih. mantep lah gitu ya. Iya. Setelah kita melihat meskipun beberapa pertandingan di Liga 1 gitu, Iya. tapi duet Van der Luis sama Joffrey kan lumayan lah. Berapa gol kemarin? 7 kalau nggak 7 salah. gol. Berarti 3 pertandingan kalau nggak salah ya. 3 pertandingan. 3 pertandingan 7 gol, artinya ya rata-rata di atas 1 gitu kan. Betul. Gelandangnya gimana? Nah, Nah, kan sekarang Pak Nur udah pasti ya di out ya. iya. Terus Omid yang keren ya mainnya waktu Liga 1 sebelum berakhir, diakhiri bukan berakhir. Betul ya. Keren sekali mainnya. Nah, sekarang kalau misalnya Iya. Persib tidak mendatangkan pemain, ada nggak pemain Persib yang bisa kombinasi Omid Kim? Bisa nggak kira-kira? Ada nggak? Kayaknya nggak ada ya? Atau gimana? Enggak sih, kalau menurut saya masih kekurangan di stok gelandang bertahan. Karena sejak akhir Liga 1 2019 memang justru pengurangan di gelandang bertahan mulai dari Haryono, kemudian Kim, lalu Omi. Sebenarnya memang ada gelandang bertahannya. 3-1 menurut saya sih, hanya dari Kusnandar. Sementara kan kayak Gianzola, kemudian Abdul Aziz, Beckham, itu rata-rata gelandang serang. Sementara Persib mencari tipe yang pemain, kalau saya cek itu Farsad Nur, kalau di CV-nya dia itu penyerang gelandang serang yang punya juga tipikal bertahan. Nah, itu sama seperti Omid. Nah, itu yang sedang dicari. Diharapkan kemarin kan itu bisa dipenuhi oleh Omid, ternyata ya enggak juga. Gitu. Kekurangannya apa sih Farsad? Emang mainnya kurang bagus sih pas terus terang aja gitu pas Piala Menpora gitu. Secara kasat mata sih iya, tapi kan waktunya cuma beberapa pertandingan gitu. Memang itu kemudian jadi masalah sih terakhirnya kalau kita baca di media ya. Karena kalau kita melihat usaha Persib, Robert Ablu pernah mengatakan bahwa sangat sulit untuk mendatangkan Farsad Nur. Karena untuk meyakinkan dia bisa datang ke Indonesia. Saya tidak tahu maksudnya itu ada hubungan dengan misalnya karena pandemi di Indonesia besar, atau sangat sulit untuk meyakinkan dia soal Liga 1 misalnya, kualitas Liga 1 atau kepastian Liga 1, saya tidak tahu. Memang tidak diungkapkan secara eksplisit di situ, tapi kemungkinan itulah alasannya. Karena dia punya nama besar sebagai jebolan PSV kan, kemudian juga kapten timnas Afghanistan. Nah, kalau dari CV itu memang wajar ketika Robert Alum mengatakan cukup sulit sih mendatangkan dia. Nah, di balik kata-kata itu kan pasti harapannya, berarti pemain bagus ini. Harapannya kan. Harapan. Nah, ketika dia awal-awal sih waktu dia main dari cadangan memang kelihatan cukup meyakinkan. Dan dalam beberapa olah bolanya saya tidak tahu apa karena baru datang, karena dia juga nggak sempat ikut latihan di Bandung, tiba-tiba sudah ada di Jogja dan kompetisi gitu kan, langsung Piala Menpora ya. Dan dia merasa kalau dibaca media dia merasa wah saya ini kayaknya dikerjain, karena waktu awalnya kan dia datang katanya untuk meningkatkan fisik kan di Indonesia, dan sudah kontrak 1 tahun katanya. Direktur Persib juga mengatakan itu kontrak 1 tahun. Kemudian tiba-tiba di final Piala Menpora lawan Jakarta katanya pelatih bilang udah ini kamu trial. Dalam satu pertandingan ini trial, kalau gagal ya udah out. Gitu. Dan akhirnya dia out. Dia masalah. Dia main nggak waktu lawan Persija? Main kan? Iya. Main ya. Iya. Nah, itu sebabnya adalah kok jadi begini katanya. Awalnya kan saya dijanji cuma meningkatkan fisik sih, tiba-tiba jadi trial. Nah, sekarang dia sedang mencari tim Indonesia katanya. Ya, dia masih suka atmosfer di Indonesia. Dan saya nggak tahu apakah dia akan mendapatkan tim Indonesia atau tidak. Tetapi dalam beberapa
Kalau dulu pas sejarah sih beberapa pemain yang ditolak Persib padahal jadi bagus. Jadi bagus. Ya? Iya. Pasti begitu. Ya kata kan dulu kan Irfan Bahni itu ditolak pula kan ya? Ditolak. Dia pernah ikut trial terus latihan di ya berlatih bareng sama pemain gitu. Ya ada banyak pemain yang seperti itu. Pemain yang dibuang ternyata jadi bagus gitu. Iya. Tapi mudah-mudahan ya adalah cepat gitu kan Robert Albert mendapatkan gelandang sekelas Omid ya atau malah melebihi Omid. Kalau lebih bagus ya lebih bagus gitu atau bahkan perpaduan Omid dan tim Jeffrey Kurniawan. Iya. Oke, udah 20 menit, jadi kita akhiri saja. Nanti orang bosan ya? Iya, nanti rekor nanti kita perbincangan kita di Ngobrol Persib Bandung dan kami segenap manajemen Tribun Jabar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri yang merayakannya dan kami mohon maaf lahir dan batin apabila kata-kata kami, lisan kami salah dan slip of the tongue, jadi mohon maaf lahir dan batin. Itu bahasa Sunda ya? Bahasa Sunda itu. Oke, terima kasih Tribuner, terima kasih Om Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.